Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Mega, dan di video ini aku bakal share ke kalian tentang hal-hal penting apa aja yang aku harap sudah tahu ketika aku awal belajar bahasa Korea. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau sekilas info dulu nih. Jadi aku sudah belajar bahasa Korea itu sekitar 9 tahunan, sejak tahun 2012. Awalnya aku belajar secara otodidak, kemudian aku sempat les juga. Aku memang belajarnya itu kayak di bawah mood-mood aja, santai gitu, enggak yang bener-bener rajin tiap hari gitu. Tetapi memang karena aku punya teman Korea, aku pernah tinggal di Korea, dan aku juga pernah kerja di perusahaan Korea, jadi kayak bahasa Korea itu tuh memang sehari-hari aku pakai gitu teman-teman. Dari 2012 hingga sekarang aku juga masih tetap belajar bahasa Korea. Aku ngerasa kayak ada beberapa hal penting yang menurutku kalau aku udah tahu sejak awal aku belajar bahasa Korea, ini akan membuatku lebih bisa cepet dalam meningkatkan bahasa Korea aku. Nah, untuk itu hari ini aku bakal share hal-hal tersebut. Setidaknya ada 7 hal yang bakal aku sharingin ke kalian hari ini. Oke, yang pertama adalah belajar Hangul yang benar. Jadi di dalam bahasa Korea itu ada huruf Korea teman-teman, namanya Hangul. Bagi kalian yang bingung mau belajar bahasa Korea itu dimulai dari mana, kalian harus wajib mulai dari Hangul. Kenapa sih Hangul itu penting banget? Kan ada romanisasi. Di dalam bahasa Korea itu banyak sekali kata-kata yang suaranya mirip, tetapi maknanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara penulisannya berbeda. Jadi walaupun suaranya terdengar sama, tapi tulisannya beda, maka artinya akan beda. Kemudian, tata bahasa dalam bahasa Korea itu sangat terpengaruh bagaimana suatu kata itu ditulis. Jadi, kalau misalkan suatu kata itu berakhiran dengan vokal, maka kalau mau dikenai partikel atau tata bahasa tertentu, dia akan dirubah menjadi seperti A gitu. Sedangkan kalau dia berakhiran dengan vokal, maka dia akan dirubah seperti ini. Makanya kalian penting banget tahu bagaimana suatu kata dalam bahasa Korea itu ditulis. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana dia ditulis, maka kalian harus belajar Hangul. Oke, lanjut yang kedua adalah kata dasar. Menurutku, penting banget buat kita untuk tahu kata dasar dalam bahasa Korea. Kenapa sih menguasai kata dasar dalam bahasa Korea itu penting? Jadi pertama teman-teman, jadi di setiap bahasa itu kan pasti ada tata bahasa atau grammar, ya kan? Nah, ketika kalian mau menggunakan suatu grammar tertentu ke dalam kata atau kalimat bahasa Korea, kalian itu akan dituntut untuk tahu kata dasarnya. Karena ketika kalian tahu kata dasarnya, kalian akan tahu bagaimana cara merubah si kata dasar ini untuk kalian kenai grammar dan akhirnya kalian bisa membuat kalimat. Alasan kedua adalah karena di dalam bahasa Korea itu tuh banyak sekali partikel-partikel yang ditempelin di kata kerja, kata sifat, ataupun kata benda. Maka kalau kalian enggak tahu nih kata dasarnya apa, kalian itu akan bingung, ini artinya apa sih? Kalian tuh akan berpikir bahwa itu tuh adalah kata-kata baru, padahal sebenarnya mungkin itu adalah kata-kata yang sudah pernah kalian pelajarin, tetapi kata-kata tersebut itu hanya ditambahi partikel tertentu atau grammar tertentu yang membuat mereka itu terdengar lebih kompleks, padahal artinya sebenarnya kalian udah tahu. Oke, kemudian masuk ke yang ketiga adalah mengetahui status dari suatu kata. Apa sih maksudnya status yang aku maksud? Jadi setiap kata dalam bahasa Korea itu pasti ada ini ya, ada status, apakah dia itu kata benda, kata kerja, maupun kata sifat. Nah, menurutku penting banget kalian untuk tahu hal-hal ini, apalagi kalau sudah berhubungan dengan kata kerja dan kata sifat. Karena kata kerja dan kata sifat kadang itu tuh mirip-mirip. Kata kerja dan kata sifat itu bentuk dasarnya itu sama-sama berakhiran da. Jadi ada akhiran da, jadi kada, mukta, yepuda, 잘생겼다, kayak gitu. Nah, yang aku ucapin tadi, itu tuh ada campuran kata kerja dan kata sifat. Kenapa kalian penting untuk mengetahui status dari kata-kata ini tuh, apakah mereka kata kerja, kata sifat, atau kata benda, adalah balik lagi ke yang tadi masalah grammar.
Karena ada beberapa grammar yang ketika huruf katanya itu adalah kata kerja, maka cara memasukkan grammar ini ke dalam kata ini adalah seperti ini. Kalau dia kata sifat seperti ini, kalau dia kata benda seperti ini. Kemudian alasan yang berikutnya adalah terkadang kata sifat dalam bahasa Korea, kalau menurut kita nih, kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia nih, itu bukan kata sifat, tapi itu adalah kata kerja gitu. Misalnya pilyohada. Pilyohada itu berarti butuh dalam bahasa Korea. Nah, pilyohada ini walaupun dalam bahasa Indonesia dia adalah kata kerja, namun dalam bahasa Korea dia adalah kata sifat. Dan di dalam bahasa Korea itu ada namanya partikel subjek, i atau ga. Ketika aku bilang aku butuh buku dalam bahasa Indonesia, maka aku adalah subjek dan buku adalah objek. Sedangkan butuh adalah predikat di mana dia adalah kata kerja. Namun di dalam bahasa Korea, ketika aku bilang aku butuh buku, aku cuma butuh bilang cegi pilyohada. Di mana cek adalah subjek dari kalimat tersebut dan pilyohada adalah kata sifat. Dan aku di situ itu tidak ditulis, jadi dia tersirat gitu teman-teman. Nah, banyak sekali orang-orang yang belajar bahasa Korea akan salah mengira bahwa pilyohada itu adalah kata kerja, sehingga dia akan menulis cegel pilyohada, di mana itu adalah partikel penanda objek karena mengira si cek ini adalah objek instead of subjek. Kira-kira seperti itu kenapa mempelajari status dari suatu kata, terutama kata kerja dan kata sifat itu sangat penting. Kira-kira seperti itu. Oke, yang keempat adalah pelajari bagaimana suatu kata yang kalian pelajari itu ditulis. Jadi spellingnya bagaimana itu kalian harus perhatiin benar-benar. Tadi aku udah sempat singgung sih, karena di dalam bahasa Korea itu banyak kata-kata yang suaranya mirip namun tulisannya beda sehingga artinya beda. Nah, yang kelima adalah tentu saja mungkin kalian udah pada tahu, yaitu pelajari grammar dan vocabulary sebanyak mungkin. Seperti orang yang lagi mau belajar memasak, ketika belajar bahasa pun kita harus tahu cara memasak, which is kita harus belajar tata bahasa atau grammar. Kemudian ketika kita mau memasak, kita pasti juga butuh bahan-bahan untuk dimasak. Maka kita harus mempelajari kosakata agar kita tahu kata-kata apa aja yang ada di dalam bahasa tersebut sehingga kita bisa membuat suatu kalimat. Oke, yang keenam adalah pelajari bagaimana membreakdown suatu kalimat. Jadi ketika kalian membaca suatu kalimat dalam bahasa Korea, itu kalian coba breakdown. Ini artinya apa, artinya apa, artinya apa. Nah, kemudian setelah kalian tahu arti kata masing-masing, kalian lihat nih di dalam kalimat tersebut ada grammar apa aja. Terus kalian tandai nih, oh ini grammar ini menandakan ini ada partikel ini ada partikel ini. Oke, kita kasih contoh ya. 저는 밥을 먹어요. 저 itu adalah saya, dan adalah partikel penanda topik kalimat. Kemudian 밥 itu adalah nasi. 밥 di sini adalah objek. Sehingga karena dia objek, maka di belakangnya ada partikel di mana ini adalah partikel penanda objek. Kemudian mogoyo yang berarti makan. Nah, mogoyo ini berasal dari kata dasar mokta. Dia menjadi mogoyo karena dia dikenai simple present tense yang berbentuk ayo atau oyo. Jadi dia ditambahin oyo jadi mokta plus oyo, dan yang dicoret menjadi mogoyo. Nah, kalian coba latihan seperti itu. Ketika kalian baca kalimat, kalian breakdown, kalian breakdown nggak cuma artinya, tetapi grammar apa aja yang ada di dalam kalimat tersebut. Ketika kalian sudah bisa membreakdown itu, kalian akan lebih mudah untuk menemukan pattern dalam suatu kalimat, sehingga kalian tanpa sadar akan bisa lebih mudah untuk mengikuti pattern tersebut, dan itu akan membuat kalian lebih mudah untuk membuat kalimat yang memiliki pattern yang sama di kemudian hari. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah belajar bahasa sesuai konteksnya. Jika kalian mempelajari suatu kosakata baru, kalian itu pelajari kosakata ini dipakainya itu dalam konteks apa gitu. Karena misal katakanlah makan itu bisa mokta, bisa 드시다. Jadi di dalam bahasa Korea itu tuh kayak ada
sopan santun gitu loh. Jadi kalau misal ngomong sama orang tua itu pakai bahasanya yang ini, kalau ngomongnya sama teman itu dia pakai bahasa yang ini. Jadi kalian itu harus tahu nih, kalau lagi ngomong sama misal kakek atau orang tua atau guru itu tuh diksi mana yang harus kalian pilih, atau mungkin ketika dalam suatu situasi tertentu ada misal 3 kata yang artinya sama, tapi untuk situasi A itu tuh pakai A, kalau situasi B kalian harus pakai yang B, dan situasi yang satunya kalian pakai C. Nah, dengan mempelajari kosakata itu sesuai konteksnya, maka ketika kalian berbicara dalam bahasa Korea itu tuh pilihan kata yang kalian pilih itu akan lebih tepat dan lebih terdengar natural seperti ketika orang Korea lagi ngomong. Nah, oke teman-teman, kira-kira itu tadi 7 hal yang aku harap aku sudah tahu di awal-awal aku belajar bahasa Korea. Semoga 7 hal yang aku share tadi bisa membantu kalian untuk lebih mudah belajar bahasa Korea dan lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Korea. Sekian video dari aku, terima kasih udah nonton. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan terkait video apa yang perlu aku bahas ke depannya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Dadah!